Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2023 bagian kedua. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi belajar dan semoga mendapat hasil yang maksimal. Langsung saja kita melanjutkan ke indikator selanjutnya, yaitu disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu KDIPA, peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Soal nomor 9. Dalam merancang pembelajaran, Bu Rina merumuskan indikator pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan ketelitian menggunakan alat ukur standar dibandingkan dengan alat ukur tak standar yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk apersepsi berikut yang paling sesuai untuk indikator tersebut adalah A. Menunjukkan hasil pengukuran dengan alat ukur standar dan alat ukur tak standar pada suatu besaran tertentu seperti suhu. B. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur standar. C. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur tak standar. D. Meminta siswa melakukan kegiatan pengukuran suatu besaran tertentu. E. Meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu, kemudian melakukan tanya jawab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu E. Pembahasannya melalui pengalaman langsung atau pengalaman siswa dalam kehidupannya, siswa akan lebih mudah diorientasikan dalam belajar karena guru akan menghubungkan pengalaman siswa dengan materi pengukuran yang akan dipelajari siswa. Kemudian indikator selanjutnya, disajikan langkah atau tahapan pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan tertentu yang digunakan oleh guru. Soal nomor 10. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian, Bu Rani mengecek membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melakukan media Google atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu B. Pembahasannya, pendekatan saintifik 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data, kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi belajar siswa, tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP. Soal nomor 11. Suatu pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama,
mengucapkan salam, presensi, dan mengkondisikan kelas untuk belajar. Yang kedua, menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Yang ketiga, titik-titik. Yang keempat, memotivasi siswa dengan mendemonstrasikan menarik benda dengan gaya tertentu, benda yang semula diam menjadi bergerak. Pertanyaannya, kegiatan yang paling tepat untuk nomor 3 yaitu A. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda mendapatkan gaya. C. Menanyakan pengertian gaya aksi dan gaya reaksi. D. Menanyakan keterkaitan gaya dengan percepatan. E. Menjelaskan hukum 2 Newton. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yaitu A. Pembahasannya, ditinjau dari pendekatan saintifik 5M, diketahui bahwa keempat penggalan tahap pembelajaran tersebut, tahap 1 dan 3 dapat dikategorikan sebagai apersepsi menjelang tahap mengamati kerja gaya melalui sebuah demonstrasi pada tahap keempat. Dengan demikian, tahap 3 seharusnya masih dalam tahap apersepsi atau pengantar menuju proses inquiry. Pada tahap 2, apersepsi, guru menginformasikan kepada siswa bahwa akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Tidak lain adalah hukum 1 Newton atau hukum kelembaman yang mendeskripsikan keadaan suatu benda ketika tidak ada gaya yang bekerja. Berdasarkan informasi tersebut, maka mestinya yang benar adalah jawaban A. Soal nomor 12. Berikut adalah penggalan tahap pembelajaran guru untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton, dan yang kedua, siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Yang pertama itu, langsung saja, meminta satu kelompok tertentu mempresentasikan hasil percobaannya dan ditanggapi kelompok lain. Kemudian yang kedua, menguatkan prinsip yang diperoleh, dikenal sebagai hukum 2 Newton, dan mendiskusikan lebih lanjut berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian. Yang keempat, titik-titik. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian yang keenam, menginformasikan apa yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas untuk mempelajarinya. Pertanyaannya, kegiatan yang paling tepat untuk nomor 4 adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum 2 Newton. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapat gaya. C. Memberikan post-test. D. Melakukan percobaan hukum 2 Newton. E. Guru menjelaskan hukum 2 Newton. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yaitu A. Pada soal ini, diketahui bahwa siswa sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Penguatan materi sudah dilakukan, dan pemberian penghargaan juga sudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran akan menuju sesi akhir atau penutup. Dalam pembelajaran kooperatif, salah satu tahap akhir yang penting adalah pemberian penghargaan yang dilakukan setelah diberikan tes atau kuis pada sesi penutup. Merangkum materi secara bersama antar guru dan siswa sebelum melakukan refleksi dan informasi belajar selanjutnya. Indikator selanjutnya, disajikan satu set sikap KD 3 dan KD 4. Peserta dapat menentukan alternatif pemetaan pelaksanaan penilaian yang tepat. Soal nomor 13. Perhatikan kompetensi dasar atau KD berikut. 4.9. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator, jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah di sini ada opsi A, indikatornya membuat poster bahaya rokok, kemudian jenis penilaiannya penilaian produk, dan instrumennya rubik. Kemudian opsi B, indikatornya menyajikan pengetahuan bahaya rokok, jenis penilaiannya penilaian pengetahuan, dan instrumennya tes. Kemudian yang opsi C,
indikatornya melakukan percobaan bahaya rokok, jenis penilaiannya penilaian praktik, instrumennya rubrik. Kemudian opsi D, indikatornya menyadari bahaya rokok, jenis penilaiannya penilaian sikap, kemudian instrumennya angket. Yang terakhir opsi E, menelusuri informasi tentang bahaya rokok, jenis penilaiannya penilaian produk, instrumennya rubrik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 yaitu A. Pembahasannya sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PSMP tahun 2017, penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya, misalnya poster bahaya rokok, atau penilaian praktik, dan hasil karya yang disajikan, penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Soal nomor 14. Menyusun perencanaan penilaian pengembangan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasilnya merupakan tahap penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Produk, D. Proses, E. Hasil. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 yaitu D. Proses. Pembahasannya, dalam pembelajaran dikenal 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan perencanaan seperti membuat kisi-kisi, melakukan validasi dan uji coba. Hasil penilaian pengetahuan digunakan untuk mengukur capaian kompetensi pengetahuan dan digunakan sebagai acuan belajar siswa selanjutnya serta pada umumnya dilaporkan sebagai hasil belajar siswa. Penilaian aspek keterampilan pada umumnya dilakukan melalui pengamatan langsung performan siswa ketika beraktivitas di laboratorium. Hasil penilaian keterampilan pada umumnya hanya digunakan sebagai acuan untuk menilai capaian kompetensi pengetahuan karena keterampilan menunjang proses mendapatkan pengetahuan. Aspek sikap dinilai melalui penilaian antar teman atau penilaian diri. Hasil penilaian sikap digunakan untuk mendukung hasil penilaian pengetahuan, seperti sikap jujur dalam mengamati fakta dan mengumpulkan serta mengolah data akan menghasilkan pengetahuan yang akurat dan logis. Kemudian soal nomor 15, seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam penguasaan kompetensi pengetahuan, maka tes yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Tes keterampilan, B. Tes pilihan ganda, C. Tes sikap, D. Tes kognitif, dan E. Tes uraian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 yaitu D. Tes kognitif. Pembahasannya, aspek kognitif pada dasarnya dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu kognitif produk dan kognitif proses. Kognitif produk berkaitan dengan pengetahuan hasil proses penyelidikan dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah seperti konsep, prinsip, hukum, dan teori. Sedangkan kognitif proses merupakan pengetahuan yang berbasis pada proses-proses berpikir ilmiah, seperti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengolah data, dan menyimpulkan. Kognitif pada prinsipnya proses belajar didasarkan pada kemampuan berpikir atau kognitif. Sedangkan keterampilan psikomotor dilandasi oleh kemampuan secara kinestetik atau tubuh yang sering dikenal dengan skill. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.